Untuk materi saat ini kita akan menjelaskan tentang rekayasa genetika. Apa sih rekayasa genetika itu? Rekayasa genetika itu bisa kita artikan dengan upaya pencangkokan gen dengan teknik rekombinan ADN pada mikroorganisme tertentu. Rekayasa genetika itu dapat berkembang karena ditemukannya gunting biologi. Di dalam gunting biologi itu ada apa aja sih? Di dalam gunting biologi itu terdapat enzim endonuklease, ada lem biologi, ada enzim ligase, dan yang terakhir ada plasmid. Plasmid itu adalah lingkaran ADN yang digunakan sebagai reseptor. Apa sih penggunaan dari rekayasa genetika? Untuk penggunaan rekayasa genetika itu terkhususnya dalam pembentukan hormon insulin, berfungsi sebagai untuk penggunaan rekayasa genetika dalam pembentukan hormon insulin berfungsi untuk memperbaiki tumbuhan yang resisten terhadap kekeringan. Sebagai contoh, ada pencangkokan gen pembentuk pestisida. Yang kedua, pencangkokan gen tumbuhan yang mengikat nitrogen. Yang terakhir ada pencangkokan gen pembentuk asam amino. Lalu untuk rekayasa genetika pun dapat berfungsi juga untuk menyembuhkan suatu penyakit menurun. Contohnya hemofilia, buta warna, siklemia, dan talasemia. Insulin. Apa itu insulin? Insulin adalah suatu hormon polipeptida yang mengatur metabolisme karbohidrat. Mengatur metabolisme karbohidrat. Rekayasa genetik insulin. Insulin diproduksi oleh tubuh dalam sel-sel beta kelenjar Langerhans pankreas. Insulin berperan dalam regulasi kadar gula darah. Kelenjar Langerhans pankreas itu yang sebelah sininya. Ketika kelenjar pankreas mengalami gangguan sekresi saat memproduksi hormon insulin, maka tubuh memerlukan insulin yang berasal dari luar tubuh. Produk insulin dapat dihasilkan dari teknik rekayasa genetika dengan teknologi plasmid. Proses pembuatan insulin, yang dimana membuat bakteri yang bisa menghasilkan insulin dengan mengisolasi plasmid pada bakteri yang akan direkayasa. Apa sih itu plasmid? Plasmid adalah materi genetik di luar kromosom berupa DNA yang terdapat pada bakteri. Dan ini yang disebut kromosom, ini plasmid. Kemudian plasmid tersebut dipotong dengan menggunakan enzim pemotong yaitu restriksi endonuklease sebagai calon tempat gen baru yang nantinya akan mendapat insulin. Kemudian DNA yang diisolasi dari sel pankreas, yaitu kromosom yang mengandung DNA, yang diambilnya kromosom tunggal
kemudian dipotong pada suatu segmen untuk mengambil segmen pengkode insulin dengan menggunakan enzim yang sama, yaitu enzim restriksi endonuklase. Dan ini gen penghasil insulinnya. Kemudian digabungkanlah dengan gen plasmid dengan gen penghasil insulin. Dan inilah gambarannya setelah digabungkan dari gen penghasil insulin dengan gen plasmid. Jadi, pada pembuatan DNA rekombinan insulin yang keempat, DNA kode insulin akan dihubungkan dengan plasmid. Penghubungannya dibantu oleh enzim DNA ligase. Jadi, DNA kode insulin bisa dihubungkan dengan plasmid dengan cara enzim DNA ligase membantu penghubungan mereka. Lalu dari penghubungan tersebut akan dihasilkan DNA rekombinan. DNA rekombinan yang telah terbentuk akan dimasukkan ke dalam sel bakteri. Lalu sel bakteri tersebut akan berkembang biak dan akan menghasilkan koloni bakteri. Koloni bakteri tersebut mengandung DNA rekombinan. Jadi, hasil akhir dari perjalanan ini adalah DNA rekombinan, yaitu insulin.